Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari Epicor dan juga Uduk, khususnya pada bagian modul HR. Jadi, apa sih itu Epicor? Nah, Epicor itu adalah sebuah perangkat lunak ERP yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengolah berbagai aspek operasional mereka. Nah, jadi Epicor ini memiliki berbagai modul dan salah satunya itu adalah modul manajemen sumber daya manusia bernama Epicor HCM. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur Epicor HCM. Yang pertama ada fitur Employee Connect. Nah, di fitur itu kita bisa melihat dan request time off, terus bisa melihat dan mengolah benefit enrollment, juga bisa mengakses dan menandatangani dokumen perusahaan, bisa menjaga profil kompetensi, melihat dan memperbarui informasi pribadi, dan mendaftar kursus pelatihan. Nah, fitur selanjutnya adalah HCM Link. Nah, digunakan untuk ekspor data menggunakan template sesuai permintaan atau terjadwal. Terus tinjau dan audit informasi yang diekspor, memungkinkan antarmuka ke sistem lain. Nah, selanjutnya ada fitur timesheets yang digunakan untuk melacak jam kerja. Terus dia itu terintegrasi dengan pelacakan absen. Terus bisa digunakan untuk kirim dan menyetujui jam kerja secara online dan mengelola peraturan lembur, departemen, dan alokasi proyek. Oke, fitur selanjutnya adalah position control dan budgeting. Nah, dia itu digunakan untuk mengelola jumlah karyawan dan FTA. Terus juga untuk melacak karyawan yang bekerja di berbagai posisi di perusahaan dan juga mengelola sumber pendanaan. Nah, fitur selanjutnya adalah training dan development. Nah, dia itu digunakan untuk mengelola course gitu, sesi biayanya, pendaftaran dan penyelesaian dari course tersebut. Terus dia itu terintegrasi dengan tujuan untuk mendorong penyelesaian dari course tersebut. Dan juga dia memiliki history pelatihan yang komprehensif. Dan fitur selanjutnya adalah Candidate Connect. Nah, dia itu digunakan sebagai layanan mandiri dari kandidat karyawan. Nah, digunakan juga untuk mencari dan melamar online untuk posisi terbuka. Dan membuat dan memelihara riwayat pekerjaan dan profil dari keterampilan karyawan. Terus digunakan juga untuk melampirkan resume dan untuk melengkapi pertanyaan wawancara. Dan fitur selanjutnya ada Core HR, yaitu digunakan untuk catatan karyawan secara global, terus buat melacak absen karyawan, terus buat administrasi manfaat, terus manajemen rekrutmen, terus ada admin gaji dan perencanaan, administrasi kompetensi, terus manajer layanan mandiri, terus pelaporan dan analisis, dan juga untuk sebagai alat konfigurasi. Dan fitur terakhir adalah performance management yang digunakan untuk mengelola goal, terus ada juga dokumen penilaian yang dapat dikonfigurasi, ada juga ulasan keseluruhan untuk suatu karyawan, dan juga penilaian diri karyawan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur dari Udu, khususnya modul HR. Yang pertama ada modul bagian kelola yang digunakan untuk membuat profil karyawan, mengelola kontrak kerja karyawan, mengelola timesheet, terus menangani kehadiran karyawan, mengelola cuti, dan juga ada dashboard untuk manajer. Nah, modul selanjutnya adalah kolaborasi. Nah, dia itu ada dua. Pertama, jaringan sosial perusahaan. Jadi kita bisa mengikuti karyawan dan juga dokumen, terus bergabung dengan kelompok diskusi, saling sharing file, dan mengobrol secara real time. Yang kedua ada gamifikasi. Nah, dia itu untuk merancang tantangan, goals, dan juga penghargaan yang ada target dan goals yang jelas supaya mendorong keterlibatan dan untuk menghargai kinerja dari karyawan. Dan modul terakhir adalah bagian integrasi. Dia terbagi menjadi 3. Yang pertama itu rekrutmen. Jadi untuk rekrutmen sendiri kita bisa mengubah status pelamar menjadi karyawan dengan sekali klik saja. Dan bagian kedua ada pengeluaran. Kita untuk memastikan karyawan mampu mencatat dan melacak pengeluarannya. Dan juga ada penilaian yang memudahkan untuk mereview kinerja karyawan. Nah, dari pemaparan sebelumnya kita bisa melihat bahwa secara keseluruhan itu fitur-fitur pada Udu dan juga Epicor HCM memiliki banyak kemiripan ya. Nah, tapi bisa dilihat bahwa fitur-fitur pada Epicor HCM itu lebih lengkap
Nah, fitur yang hanya ada pada Epicor ACM adalah fitur Training and Development dan juga Candidate Connect. Nah, selanjutnya saya akan membahas UI UX dari kedua ERP tersebut. Nah, karena keterbatasan sumber pada Google dan sumber-sumber lainnya, maka saya akan hanya membandingkan salah satu fitur yang dimiliki oleh kedua ERP tersebut, yaitu fitur Timesheets. Nah, bisa dilihat ini adalah UI UX dari fitur Timesheets Epicor. Dan dapat dilihat ini adalah UI UX untuk fitur Timesheets dari Odoo. Nah, jika kalian sudah melihat dari dua slide sebelumnya, kalian pasti dapat menebak kira-kira UI UX mana yang lebih baik. Nah, jadi benar, UI UX Odoo lebih baik dibandingkan Epicor. Nah, kenapa? Karena pemilihan warna dan font dari Odoo membuat user lebih nyaman dalam menggunakan fitur yang ada, sehingga user experience-nya lebih baik. Nah, selain itu juga, khususnya untuk fitur timesheets ini, Odoo menampilkan tanggal atau hari untuk pengisian timesheet dalam kolom ke samping. Nah, sedangkan Epicor itu menampilkan tanggal dalam satu kolom, memajang ke bawah baris per baris. Nah, hal ini membuat pengisian timesheet akan menjadi jauh lebih nyaman jika menggunakan Odoo. Nah, selanjutnya saya akan membahas dari segi pricing. Nah, untuk Epicor sendiri, ini adalah harga untuk per user dan per bulan. Nah, ini adalah untuk tier 1, yaitu small companies, ada di 20 US dollar hingga 50 US dollar. Ada tier kedua untuk mid-size company, dimulai dari 50 hingga 200 dollars. Dan untuk tier ketiga atau large companies, di start di 200 dollars ke atas. Nah, sedangkan untuk Odoo sendiri, ini terbagi menjadi 3 paket. Yang pertama itu hanya satu modul, unlimited users, dan di platform Odoo Online, nah itu gratis. Dan yang kedua itu paket standar, include all modules di platform Odoo Online. Nah, untuk per user dan per bulannya itu di $8,95. Dan untuk paket custom itu ada di all modules, terus ada di platform Odoo Online atau odoo.sh atau on-premise, terus juga ada Odoo Studio untuk multi-company, dan ada external API, itu di $13,6 untuk per user per bulannya. Nah, kalau dilihat, kalian pasti bisa melihat bahwa Odoo memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan Epicor. Nah, sekian dari presentasi saya hari ini. Semoga dapat membantu teman-teman semua yang bingung nih jika ingin menggunakan Epicor atau Odoo, khususnya untuk modul HR. Terima kasih.